kembali lagi bersama Garuda Sports Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Sintayong yang dipastikan memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. Kebijakan TC perdana skuad Garuda melawan Brunei, sementara naturalisasi Nathan Choaon temui titik terang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari Timnas Senior, di mana Sintayong targetkan banjir gol lawan Brunei. Sementara itu alasan pemanggilan Hoki Caraka dan Zaki Ashraf ke skuad senior terungkap. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan sempat kesal karena ada beberapa pemain yang telah hadir dalam pemusatan latihan. Pasalnya hal itu sangat mengganggu waktu latihan yang sudah disiapkan tim pelatih. Sintayong menegaskan tidak ingin kebiasaan itu diulangi lagi oleh para pemain ke depannya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta pesannya benar-benar ditanamkan dalam diri setiap pemain Timnas Indonesia. Sebab kedisiplinan bagi Sintayong dianggap sebagai awal menuju kesuksesan skuad Garuda. Pelatih Sintayong berharap banjir gol terjadi dalam duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu bertujuan agar para pemain bisa bermain lebih lepas pada pertemuan kedua di kandang Brunei Darussalam. Menariknya, Sintayong juga mengajak para supporter Timnas Indonesia untuk memerahkan SUGBK pada 12 Oktober nanti. Skuad Garuda sendiri diunggulkan menang lantaran memiliki sejarah panjang menang atas Brunei. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasannya memanggil Zaki Ashraf dan Hoki Caraka ke skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam. Sintayong mengaku Zaki dan Hoki diberikan kesempatan karena kedua pemain tersebut tampil bagus di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Keduanya berhasil membawa Garuda Muda lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Asia U23. Selain itu, dengan masuk skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong berharap Zaki dan Hoki bisa memetik pengalaman yang akan berguna untuk perkembangan karir mereka ke depan. Kita masuk ke kabar pemain abroad. Ada Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot yang berbagi ilmu di TC perdana, hingga Sintayong yang membocorkan titik terang naturalisasi Nathan Choaon. Pemain keturunan Sandy Walsh mengungkapkan targetnya usai gabung pada TC perdana Timnas Indonesia jelang menghadapi Brunei Darussalam. Tak hanya ingin sekedar bergabung, Sandy juga ingin tampil penuh di lapangan. Pemain berdarah Surabaya tersebut menegaskan tak ingin keberadaannya di timnas hanya sebagai posisi cadangan, seperti yang terjadi saat pertama kali ia diminta memperkuat skuad Garuda. Pemain yang memiliki tinggi 184 cm tersebut juga tampak enjoy mengikuti sesi latihan ringan yang dilakukan oleh tim pelatih. Dalam kesempatan yang sama, Sandy Walsh menegaskan akan berjuang bersama rekan-rekan untuk meraih kemenangan demi lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga pemain Timnas Indonesia yakni Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan membagikan pengalamannya yang tengah berkarir di luar negeri. Elkan Bagot mengaku tengah fokus melewati persaingan di Ipswich Town. Senada dengan Elkan Bagot, Rafael Struijk mengaku sangat siap bersaing di skuad Ado Den Haag demi menembus tim utama. Sementara untuk Pratama Arhan mempunyai tekad yang kuat membuktikan diri di Tokyo Verde. Ketiga pemain tersebut menegaskan perlu fokus yang tinggi dan kerja keras menjadi kunci untuk mendapatkan menit bermain di luar negeri. Timnas Indonesia berpeluang memiliki amunisi baru guna menambah kekuatan tim usai Sintayong menyebut proses naturalisasi pemain Swansea City, Nathan Choaon lancar. Sintayong mengakui bahwa naturalisasi Nathan Choaon tidak menemui kendala. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut masih bungkam dan memilih fokus membentuk tim yang saat ini. Sintayong tidak membantah Timnas Indonesia masih membutuhkan pemain keturunan guna meningkatkan kualitas skuad dan juga memperbaiki prestasi ke depan. Selain Nathan Choaon, Jay Itses juga menjadi satu nama yang segera bisa memperkuat tim merah putih. Beralih ke kabar kejutan, di mana Sintayong dipastikan akan mendapatkan kontrak baru dari PSSI
Sementara Bagus Kavi diyakini akan segera kembali ke skuad Garuda. Sintayong memberikan lampu hijau akan bertahan setelah kontraknya berakhir pada 31 Desember 2023. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023. Sintayong menegaskan saat ini sedang melakukan komunikasi intens dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia meminta publik sepak bola Indonesia bersabar untuk mengetahui detail kontraknya. Satu hal yang pasti, perpanjangan kontrak Sintayong menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan itu telah memberikan perubahan besar bagi sepak bola tanah air. Pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan mengaku bakal mengangkat performa Bagus Kavi ke level tertinggi. Mantan pelatih timnas Indonesia itu menegaskan Bagus Kavi memiliki potensi untuk kembali ke timnas meski sempat mengalami penurunan performa di Eropa. Terkait pemanggilan pemain timnas Indonesia, Rahmat Darmawan menilai bahwa setiap pelatih memiliki kriteria tersendiri. Namun pelatih yang akrab disapa RD tersebut berharap Bagus Kavi bisa terus fokus dan membuktikan bahwa dirinya memang layak dipanggil tim nasional. Gelandang bertalenta Arkan Fikri disebut-sebut masuk dalam proyek jangka panjang Sintayong di timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan melalui unggahan akun Instagram @garudarevolution.football. Akun tersebut menilai Arkan Fikri akan menjadi sosok penerus dari Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan yang akan diberikan kepercayaan Sintayong untuk mengembangkan talentanya. Sintayong disebut akan mencarikan klub luar negeri yang cocok sebagai jembatan karir Arkan Fikri. Sementara itu, Arkan Fikri sebelumnya mendapatkan tantangan untuk berkarir di luar negeri dari rekan timnya Ivar Jenner. Menurutnya, gelandang 18 tahun ini punya potensi. Di kabar penutup ada kapten timnas U17 Indonesia yang petik pelajaran atas kekalahan di Jerman hingga penyerang Bali United yang dinaturalisasi timnas Kamboja. Kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Gwejanggil lihat sisi positif dari kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Eintracht Frankfurt U19 dengan skor 3-0. Iqbal menilai Eintracht Frankfurt U19 memang memiliki skuad yang lebih kuat. Kekalahan tersebut dijadikan bahan pembelajaran tim racikan Bima Sakti agar skuad Garuda Asia menjadi tim yang lebih solid. Dengan begitu, Iqbal berharap Timnas Indonesia U17 bisa lebih siap untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023. Sekedar informasi, laga melawan Eintracht Frankfurt U19 merupakan kali keempat Timnas Indonesia U17 menjalani laga uji coba selama TC di Jerman. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 meraih satu kemenangan kontra AS Paderborn Youth 1-0, kemenangan 2-1 atas VfL Osnabrück U19, dan menelan satu kekalahan kontra TSV Meerbusch U17 0-1. Penyerang Bali United Privat Barga segera membela tim nasional Kamboja. Pemain asli Kamerun tersebut dalam tahapan naturalisasi dengan Federasi Sepak Bola Kamboja. Diketahui Privat Barga sudah menjadi salah satu idola masyarakat Kamboja. Sejak berkarir di Kamboja pada 2014 lalu, Privat selalu membawa tim yang dibelanya berprestasi. Kesuksesan di Indonesia semakin meyakinkan FFC untuk menaturalisasi Privat Barga. Proses tersebut diketahui dari surat resmi yang dikirimkan FFC kepada Bali United. Persis Solo Women merilis pernyataan usai dikabarkan bubar karena tak ada kompetisi sepak bola wanita atau Liga 1 Putri dari PSSI. Dalam rilisnya, Persis Women mempertanyakan keseriusan PSSI menggarap industri sepak bola wanita. Diketahui kompetisi Liga 1 Putri digelar pada tahun 2019 dan dimenangkan oleh Persib Bandung Women. Namun setelah kompetisi digulirkan tahun berikutnya terhenti dan gagal digelar karena pandemi COVID-19. Situasi itu membuat kompetisi sepak bola wanita di Indonesia tak pernah bergulir hingga tahun 2023 ini. Sekian flashnya kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.